Bunga gimana? Bunga apabila ada nun atau mim yang bertasydid. Dibaca bunga, nun atau mim yang bertasydid. Kemudian hukum nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf hijaiyah. Ya. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf hijaiyah, hukum bacanya ada 5. 1 ikhlas, hurufnya ada 1 yaitu ba. 2 idgham bila guna, hurufnya ada 2, lam dan ro. Yang ketiga idgham bil guna, hurufnya ada 4, ya, nun mim wawu. Yang keempat idgham, hurufnya ada berapa? 6, ya. Disingkat mawon. Terus yang kelima ikhfa, hurufnya ada 15. Nah, sekarang kita ke halaman 4. Di sini halaman 4 kita bahas hukum mim sukun. Ya, hukum mim sukun atau mim mati. Sudah Bu, tajwidnya dibuka halaman 4 ya. Hukum mim sukun. Kalau kemarin kita bicara nun sukun, sekarang kita bicara mim sukun. Bu, ini belum punya bukunya. Oh, sudah. Hukum mim sukun atau mim mati bila bertemu huruf hijaiyah ada 3 ya. Kalau mim sukun, kalau nun sukun nanti ada 5. Sekarang mim sukun. Ini lebih mudah, lebih simpel. Yang pertama idgham misli atau mislai boleh, atau mutamasilai boleh, ya, atau mimi boleh, karena mimnya 2 ya, karena mim bertemu mim, jadi 2 mim, maka dikatakan mimi. Sama ya Bu, hurufnya sama, mim dan mim, sehingga lebih mudah disebut idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu mim. Contoh ya Bu, tulisannya lahum ma yattaqun, tidak boleh dibaca seperti jeda. Lahum ma nggak boleh. Berarti itu jenengan baca idhar, jelas. Tidak boleh, karena ini idgham, sehingga harus didengungkan. Lahum, ini mingkemnya bunyinya 2-3 ketuk, jadi tidak boleh dijeda. Lahum ma, itu tidak ada, mendengungnya tidak ada. Ya, cara bacanya salah, cara salah ya. Jadi yang betul didengungkan lahum ya. Saya baca nanti saya baca sesuai tulisan, nanti jenengan baca secara tajwid ya Bu. Lahum ma yattaqun, bacanya lahum ma yattaqun. Ya. Kuntum muslimun, dibaca ya, jadi dibaca mendengung. Dalam mim sukun ini yang dibaca mendengung nomor 1 dan 2, termasuk ikhfa syafawi juga dibaca mendengung. Kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba, itu ya Bu ya. Kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba. Kalau nun sukun bertemu ba, baca apa? Ikhlas. Jadi jangan keliru, nanti dikira ini ikhlas ya. Harus bedakan antara mim sukun dan nun sukun. Saya baca tulisannya, nanti panjenengan yang baca tajwidnya ya. Tulisannya dzalikum balaun, monggo bacanya ya, didengungkan ya lagi ya. Dzalikum balaun boleh. Terus baca likum.
wa ma hum bi kharijin. Dibaca hum bi kharijin. Nah, termasuk panjenengan ketika sudah lancar dan membacanya cepat, ya tajwidnya jangan hilang. Nanti karena cepat akhirnya hukum tajwidnya juga buyar. Ini perlu dijaga ya, baik dalam kondisi membaca cepat ataupun lambat, hukum tajwid tetap berlaku ya. Paham ya Bu ya? Ini mim sukun ketemu mim, namanya idgham mimi. Mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi. Yang ketiga idhar syafawi. Idhar syafawi ini berarti mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Tadi hurufnya 26 ya. Asal bukan mim dan ba. Nah, karena ada kata-kata idhar ini baru dibaca sesuai tulisan jelas. Hum naimun, tidak boleh didengungkan ya. Idhar jangan sampai didengungkan. Hum tidak boleh ya. Hum na, jadi tidak ada suara itu tidak ada ya. Jangan sampai ada bunyi itu hilangkan. Hum naimun. Na'am wa ya. Jangan na'am itu tidak boleh itu ya, karena idhar. Jadi itu harus jelas. Bunyi M-nya tidak boleh ada bunyi mendengungnya. Na'am wa ya, wa antum ya. Paham ya Bu ya untuk mim sukun ya. Karena ini targetnya kita setahun khatam buku ini, nanti setahun khatam ini ya. Jadi kok lama ya, karena pertemuan kita tidak banyak ya, makanya ngoyak. Tapi tidak apa, nanti kita ulang-ulang terus gitu. Insya Allah kalau kita ulang-ulang akan baik. Terus macam-macam idgham. Macam-macam idgham, dan pokoknya ikuti dulu gitu, ikuti dulu. Nah, kalau di sini ada kata-kata macam-macam idgham, berarti ini sudah lepas dari nun sukun atau mim sukun. Tidak ada hubungannya ya Bu ya. Tidak ada hubungannya. Yang jelas di sini nanti kalau macam-macam idgham, panjenengan lihat ada dua huruf. Hurufnya itu berarti bebas. Paham ya Bu? Paham ya? Di macam-macam idgham ini tidak ada hubungan lagi dengan nun sukun atau mim sukun atau tanwin. Sudah tidak ada. Pokoknya yang diperhatikan dua huruf. Dua huruf, kalau dua hurufnya sama, huruf apa saja berarti ya. Huruf apa saja, bebas berarti ya. Kalau kedua hurufnya sama, namanya idgham mutamatsilain. Misal ba ketemu ba ya kan, kedua hurufnya sama, tidak ada hubungannya dengan nun sukun, mim sukun, tanwin. Pokoknya di situ kalau panjenengan lihat ada dua huruf yang sama, ba ketemu ba, jadi mutamatsilain. Dal ketemu dal, ta ketemu ta. Ya, bisa lagi nanti apa? Jim ketemu jim. Pokoknya sama ya. Kedua hurufnya sama, namanya idgham mutamatsilain. Ya, cara bacanya tinggal dibaca. Tetapi ketika hurufnya huruf qalqalah seperti ba, jangan dikolkolahkan. Tidak boleh id, rib, bi, aso, tidak boleh. Id, rib, tidak boleh dikolkolahkan karena ketemunya double. Id, rib, tinggal mikir saja. Id, rib, bi, aso. Jadi kolkolahnya bilang. Paham ya Bu ya? Jim sama juga ya. Jim juga tidak boleh dikolkolahkan.
Ini dal sama, tidak boleh waqad dakhalu, tidak boleh. Langsung aja waqad dakhalu. Gitu ya Bu. Kedua robihat tija, ya. Robihat tija. Paham Bu? Kalau kedua hurufnya sama, ya, huruf apa saja, ya, namanya idgham mutamasilain. Terus yang kedua idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain itu huruf keduanya karena sesama makhraj, bukan sama huruf tapi sama makhraj. Nanti tak kasih caranya, ya, tak kasih caranya untuk memahami. Ini khusus pelajaran tajwid saya karena nanti ada perbedaan beberapa ustadz. Karena nanti di mutaqoriben saya hanya mengambil satu saja. Ya, jadi nanti tak kasih caranya untuk memahami idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqoriben. Sesama makhraj nanti panjenengan bisa lihat di halaman 11. Di halaman 11 buka dulu coba. Sebenarnya pembahasan ini adalah idgham itu saja, ya. Idgham. Nah, kenapa ada mutamasilain atau mutajanisain itu hanya perkataan saja atau sebuah nama saja. Tetapi cara membacanya tetap idgham. Sudah Bu halaman 11. Coba lihat di nomor 2. Nomor 2. Itu ada 3 huruf apa saja Bu? Apa Bu? Ta, da, to. Itu 3 hurufnya sama enggak? Enggak kan? Beda ya Bu? Tetapi satu makhraj. Saya pernah menyampaikan satu keluarga. Coba ini jamaah Nurul Fatimah dalam wadah ini, dalam gazebo ini apa namanya? Pendopo ini kan satu tempat. Tapi orangnya sama semua enggak ini? Nah, beda-beda toh. Tapi kan satu tempat atau satu tadi apa? Pendopo. Nah, ini namanya mutajanisain. Ada si A, ada si B, ada si C. Tapi semua ini berada dalam satu wadah. Gitu ya Bu ya. Bisa juga seperti saudara kandung, ya kan? Ada laki, ada perempuan. Namanya beda, jenis kelaminnya beda. Tetapi kan sama-sama saudara kandung. Nah, ini namanya mutajanisain. Nah, sekarang kita kembali ke halaman 4. Tak kasih contoh satu aja ya. Sini kan sudah bolak-balik ya, dibolak-balik aja. Tak ketemu to. Ya. Berarti kan satu makhraj, Bu ya. Tadi kan satu makhraj, yang nomor 2 ta, da, to. Betul ya Bu ya? Yang satu makhraj tadi ta, da, to. Itu tak ketemu to. Bacanya sama, qolat to, ya, tinggal masuk aja. Terus to ketemu ta, masih satu makhraj, hanya dibalik saja. Betul nggak Bu? Lah ini juga tidak boleh dibaca kolkola. Ya, tidak boleh basal tota, nggak usah. Itu diidghamkan saja, basat ta. Itu ya Bu ya. Ta ketemu da. Nah, ini 3 huruf yang sama dalam makhraj ya. Ada ta, ada dal, ada to. Betul nggak Bu? Tadi kan sama makhraj ta, dal, to ya. Itu namanya satu makhraj. Nah, di sini ada 3 contoh. Ta ketemu to, satu makhraj. To ketemu ta ketemu dal. Kan satu makhraj. Betul ya Bu?
asqalat da'awa. Ya, idgham pokoknya berarti dimasukkan huruf di depannya. Mutajanisain, ya. Terus yang mutaqaribain. Yang mutaqaribain ini bagi saya ya, karena saya meneliti dari berbagai buku tajwid. Saya cenderung ada buku tajwid yang namanya Fathul Manan, dan memang itu kalau dilihat dari makhraj masuk. Kalau mutaqaribain hanya satu, ini bagi saya ya. Tapi kalau panjenengan kayak ngaji di yang lain kok mutaqaribain ada ba ketemu mim, ya. Apa tuh rekam makna itu masuknya dikatakan mutaqaribain, ya monggo ya. Tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting cara membacanya idgham. Ini idgham mutaqaribain. Jenengan lihatnya idghamnya saja ya, jangan nama-namanya enggak usah dihafal enggak. Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Maksudnya apa? Berarti semuanya dibaca idgham. Maksudnya gitu aja, dibuat gampang dulu ya. Jadi idgham itu nanti kayak yang qalqalah hilang karena masuk. Ini hanya ada di juz 29. Coba panjenengan Qur'annya dibuka. Nah, juz 29 suratnya surat Al-Mursalat halaman 581. Halaman 581. Nanti tak kasih apa untuk memahami idgham ini gampang. Insya Allah gampang. Insya Allah. Karena sudah saya seleksi, sudah saya teliti. Sudah Bu? Halaman 581. Atas sendiri. Sudah ketemu? Ya. Ya, qaf ketemu kaf. Ayat 20 atas sendiri. Ya, Al-Mursalat halaman 581 ayat 20 atas sendiri. Sudah ketemu Bu? Cari surat apa halamannya? Halaman 581. Sudah ketemu? 29 kira? 29. Ya, sudah ya Bu. Itu ada qaf ketemu kaf. Nah, mutaqaribain ini berdekatan. Dari tetangga maksudnya ya. Tetangga dekat seperti ini kan tadi di pendopo kita ini. Sebelah ada tapi dekat. Tapi kan tidak satu pendopo, tapi hanya bersebelahan. Lah qaf dan kaf ini bersebelahan, tidak satu makhraj. Bahasanya tetangga. Bagi bukan satu kesatuan. Kalau makhraj itu beda, tapi masih satu kesatuan. Kalau mutaqaribain itu sudah beda dan juga beda tempat, tapi dekat. Nah, cara bacanya sama tadi saya sampaikan, jangan dikolkolahkan. Alam nakhluqkum langsung masuk kaf. Jangan nakhluqkum, enggak usah. Jangan dikolkolahkan. Paham ya Bu? Ya idgham seperti itu, masuk ke huruf depannya. Qaf dimasukkan ke kaf. Nakhluqkum. Nah, sekarang panjenengan untuk mengetahui mana mutamasilain, mana mutajanisain, mana mutaqaribain, ini tak kasih tipsnya. Yang
jenengan pahami dulu kalau dua huruf apa saja sama berarti mutama silain. Paham gak Bu? Tadi ya, ba ketemu ba, dal ketemu dal, mim ketemu mim, itu sama berarti mutama silain kalau sama. Terus mutaqoriben hanya ada di juz 29 surat Al-Mursalat. Berarti nanti kalau kita bahas tajwid misalnya sebelum sampai juz 29, misalnya juz 2, juz 3, asal itu bukan huruf yang keduanya sama berarti mutaja nisai. Caranya gitu untuk memahami. Paham gak Bu? Saya ulangi, 3 idgham ini kalau jenengan yang dipahami yang sama dulu, huruf keduanya sama, namanya apa tadi? Idgham mutamasilain. Itu jenengan pahami dulu ya. Yang pertama idgham mutamasilain. Kalau idgham mutaqoriben hanya ada di juz 29. Berarti selain juz 29, asal kedua hurufnya kok tidak sama berarti namanya mutaja nisain. Paham ya? Soalnya yang mutaqoriben kan cuma satu. Berarti nanti kalau ada huruf yang beda kok bukan yang di juz 29 berarti mutaja nisain. Maksudnya gitu loh. Paham ya Bu ya? Masih bingung ya? Besok kalau masih tajwid tak kau tunggu budrek sih. Kemarin ada yang ikut tajwid, besoknya nggak bisa kerja. Ya, soalnya koma, namanya koma Rudi. Saya ulangi. Quran ada berapa ayat? Ayat 6.000 lebih, gitu ya. Ada berapa juz? 30. Terus kita bahas idgham tadi ya, mutamasilan, mutajanisan, mutaqoriben. Yang mutamasilan itu berarti dua hurufnya sama. Sudah ya kan? Nanti kalau di juz 1, juz 2 sampai juz 30 kok keduanya sama berarti namanya idgham mutamasilain. Sekarang yang mutaqoriben hanya ada satu di juz 29. Kalau nanti ada di juz 2, juz 3, juz 4 sampai juz jambu, juz apel, itu kok huruf kedua hurufnya beda. Tapi kan bukan juz 29 loh Bu. Berarti itu mutaja nisain. Gitu loh. Paham? Belum, ya isinya apa sih Bu bisa paham. Paham gak Bu? Belum. Kasih murah paham. Berarti jangan sering makan iwak bandeng ya Bu. Nggak mari orang mudeng. Iwak bandeng malah iwak mudeng. Paham nggak? Yang lain paham? Ya. Masih minta diulangi lagi. Jam berapa tadi? Terus saya suwe. Saya mau setengah jam Bu. Saya ulangi sampai keluar ngeden nih belum. Saya ulangi ya Bu. Ayat dalam Al-Quran ada berapa? 6.000 lebih. Betul nggak? Ada 6.000 lebih. Terus juznya ada berapa? 30. Nah, ini kita baru bicara macam-macam idgham ya. Tadi ada 3 ya. 1 idgham mutamasilain. Artinya apa? Kedua hurufnya kembar. Harus gitu ya. Huruf apa saja kembar. Berarti jenengan nanti kalau baca di juz 1 ada 2 huruf kembar, juz 2 ada yang kembar, sampai juz 30 kok kedua hurufnya kembar, berarti namanya idgham apa? Nah. Terus yang mutaqoriben, ini yang mutajanisan saya dulu ya, saya abaikan dulu ya. Yang mutaqoriben di juz berapa tadi? Ada berapa? 1 tok. Lah itu dipahami yang 1 ini.
ada di juz 29. Ini yang namanya takoriben satu to. Berarti nanti kalau tidak ada yang di juz 29 ini, yang tidak di sini ya, maksudnya yang di 29, atau kalau huruf yang keduanya tidak sama, berarti masuk mutaja nisain. Misal di juz 2 ada dua huruf kembar, namanya apa? Mutamasilah. Di juz 5 ada huruf dua yang berbeda, namanya apa? Mutajanisen, karena belum di juz 29. Maksudnya gitu loh Bu. Ya, jadi selain juz 29 kok nanti ada dua huruf yang tidak sama, itu berarti namanya mutajanisen. Misal lagi di juz 11 ya Bu, di juz 11 ada dua huruf yang beda, berarti namanya apa? Mutajanisan lagi, karena belum ke juz 29. Di juz 25 ada dua huruf yang berbeda, berarti namanya mutajanisan, karena mutakoriben cuma satu di juz 29. Berarti kalau ada dua huruf yang beda selain yang ini, selain yang ada di juz 29, berarti namanya mutajanisan. Sudah paham Bu? Belum? Sudah? Insya Allah ya. Sampai itu menggah-menggah. Yes, nanti aja ya. Tak untung tak kopi. Sudah Bu? Paham ya? Jadi untuk memahami itu aja. Mau misalnya kita mau cari yang mutajanisen, ketika kita tadi juz berapa Bu? Surat Toha 16, ya toh? Ini contoh di surat Toha, di surat Toha juz 16, juznya 16 ya. Ada dua huruf yang beda, berarti mutajanisen, karena belum masuk ke yang satu ini. Paham ya Bu ya? Ini kan cuma satu tok yang mutakoriben, ya kan? Berarti nanti selain ini pasti mutajanisen, asal tidak kembar loh ya. Paham ya Bu ya? Kalau kembar baru mutamasilah. Ngoten mawon. Nggih, Pak. Nah, sekarang terus ini masih halaman 5 loh. Sekarang kokolah. Wis pokoke mati sik baik aja digawe ngeluh nggih. Pokoknya ini digawe santai. Kokolah itu ini Ibu masih banyak ya, tidak jenengan toh, masih banyak di jamaah-jamaah lain yang saya ulang itu kokolah masih ditinggalkan. Padahal ketika saya suruh untuk membunyikan bisa semuanya. Ab bisa, aj bisa, ade, alpot bisa, tapi kesep nekon kokolah. Nah ini, padahal bisa ketika saya bacakan dia mengikuti, aslinya bisa, tapi tidak mau dilatih. Ya Bu, jadi kokolah itu diperhatikan ya, karena untuk kesempurnaan kita membaca Al-Quran ya Bu ya. Contoh, nah ini coba kita praktekkan. Ya ro'u, monggo 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. Nah, bisa kan? Nanti kalau baca jangan ya ro'u. Nah, bisa loh, jangan ya ri dikotorkan, ya ada tuknya itu. Nah, jangan latihannya gitu ya, kayak kotak lawang ya. Ya terus yang to itu kan memantul tuh, jadi dipantulkan ya. Nah, dipantulkan, mantul kayak bola gitu ya. Haru, monggo. Lagi haru, jangan dibaca haru. Kalau nanti panjenengan baca haru itu nanti seakan-akan itu bunyi ta.
Yadharu ini tak apa dal apa to? Harus ada bedanya. Kalau to harus apa? Qalqalah. Yalqa. Kalau dal juga harus qalqalah. Yade. Kalau yad berarti matikan apa? Ta. Padahal hurufnya to. Salah enggak? Berarti kita bahasanya. Salah enggak, Bu? Salah. Betul ngaku betul. Ya, yalqa haru. Monggo. 1 2 3. Lagi. Hati-hati. Ya, terus yang dal. Yadkhulu. Yadkhulu. Monggo. Lagi. Nah, itu dipraktekkan terus. Yang yaj'alu, ji. Yaj'alu. Monggo. Yaj'alu. Lagi. Yaj'alu. Ya, yang ba abjadu. Ngarang ya. Abjadu. Abjadu. Lagi. Abjadu. Ya, berarti sudah bisa semua. Ya, Ya, sudah bisa toh. Besok kalau jenengan kok ketemu ba bacanya abjadu. Salah enggak itu berarti? Kalau tulisannya yadkhulu jenengan baca yadkhulu, salah enggak? Karena tidak kolah. Itu ya Bu ya. Nah, sudah paham ya? Hanya 5 hurufnya. Huruf qalqalah 5. Ini kesukaan panjenengan. Baju di toko. Nah, sokan toko tadi. Sekarang halaman 6 ini gampang banget. Nanti tak kasih rumusnya. Ya Bu ya. Masih lama ini Bu. Jam 2:15. Kurang 15 menit. Lafal Allah. Allah atau lafal jalalah boleh ya. Hukum lafal Allah ada 2. 1 tafkhim. Apa Bu? Tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Jadi nanti lafal Allah dibaca loh. Kalau sebelumnya itu tandanya yang di atas. Harokat yang di atas itu apa? Fathah dan doma. Betul enggak Bu? Harokat yang di bawah kan cuma 1 yaitu kasroh. Berarti kalau loh sebelumnya harus tanda yang di atas, doma dan fathah. Paham enggak Bu? Bunyi loh baru. Loh kalau di atas. Ya. Bahasanya kita untuk mengingat gampang Allah itu di atas, itu untuk mengingat saja ya. Berarti nanti bunyi loh itu kalau tanda sebelumnya di atas. Contoh fathah. Contoh ada tanda fathah terus lafaz Allah. Berarti fathah kan sebelumnya Allah ya Bu. Terus bacaannya contoh wa itu kan fathah. Nah, jadi bacanya wallah, jangan wallah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, warahmatullah apa matullah? Loh apalah? Loh apalah Bu? Loh, karena sebelumnya doma warahmatullah ya. Begitu juga sebelumnya doma nasru. Rohnya doma. Jadi nasrullah. Kalau nasrullah salah apa enggak? Abdu. Berarti kalau ada orang namanya Abdullah salah enggak? Ya, ejaannya salah ya. Jadi Abdullah ya tetap dibaca Abdullah. Kalau kecuali dunya jadi di kan di bawah. Berarti apa? Abdillah. Jadi ada 2 saja. Kalau tafkhim berarti bunyi loh. Di mana lafaz Allah bisa bunyi loh kalau sebelumnya tandanya yang atas yaitu fathah dan doma. Untuk memahami gampang, untuk memudahkan saja Allah ada di atas. Itu aja untuk memahami maksudnya ya. Berarti dibaca Allah kalau sebelumnya tandanya di atas doma dan fathah. Kalau bunyilah berarti sebelumnya tandanya di bawah kasroh. Contoh itu kasroh terus setelah lafaz Allah bila tidak boleh dibaca billah.
Bismil. Nah, jangan bismil. Oh, ya. Ngo. Wow. Itu ya Bu ya. Sudah, paham ya Bu ya? Ini kan gampang toh. Terus Al-Qamariyah dan Syamsiyah. Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Ya. Ada yang namanya Qamariyah sih. Syamsiyah enggak ada ya. Oh, enggak teko. Ya. Ini mudah Bu. Ini berarti gini. Kita bahas pokoknya hanya dua, Qamariyah dan Syamsiyah, atau bisa dikatakan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Qamariyah apabila jadi nanti di dalam Al-Quran itu ada kata yang didahului alif dan lam. Paham nggak Bu? Alif dan lam. Nah, terus ketemu huruf apa? Jangan tidak usah menghafalkan hurufnya, tidak apa-apa. Nanti tak kasih kemudahan lagi. Sudah tahu taktik, tak golek sing gampang kanggo wong sing tuwa-tuwa. Ini saya gak mudah kok, nggih. Sampai kula ngelu. Nggih. Jenengan ndak usah menghafal hurufnya. Cukup jenengan niteni nanti gini. Kalau Al-Qamariyah bunyi L-nya tidak hilang. Ya. L-nya masih tetap. Contoh Bu itu Bu. Al-Ardu itu kan ada alif dan lam, betul ya Bu? Coba lihat contohnya. Al-Ardu berarti ada alif dan lam, betul ya Bu? Terus alif lam ketemu huruf apa itu? Al-A berarti ketemu apa? Hamzah, karena sudah ada harokatnya, ya bukan alif. Betul ya Bu? Jadi nanti kalau di Al-Quran ada alif dan lam atau bisa disebut al, gitu ya Bu ya. Ketika ada al ketemu huruf kok bunyi L-nya tidak hilang, berarti Al-Qamariyah. Contoh L-nya hilang enggak? Al-Ardu. Jadi al ketemu hamzah. Terus al-bi. Al ketemu apa Bu? Al ketemu apa? Al-bi. Al ketemu ba. L-nya hilang enggak? Nah, berarti tetap koma. Iya. Jadi gitu aja. Terus al-gho. Al ketemu apa? Nah, selama nanti di Al-Quran ada bunyi al, kalau L-nya tidak hilang berarti koma ria. Kalau L-nya hilang berarti syamsiyah. Contoh bawahnya al, itu kan misalnya al ketemu tak, bacanya at. L-nya hilang nggak Bu? Hilang nggak? Nah, berarti itu syamsiyah. L-nya hilang syamsiyah. Nek hilang jenenge syamsiyah, nek ora hilang jenenge qamariyah. Nggih. Jadi bacanya at-tini. Terus as-samaratu, al ketemu sa. Ad-dunya, al ketemu. Nah, gitu aja. Jadi jadinya untuk memahami qamariyah dan syamsiyah, kalau qamariyah L-nya tidak hilang. Kalau syamsiyah L-nya hilang. Ini terakhir dicoba di surat Fatihah. Yuk kita cari yang untuk qamariyah dan syamsiyah. Fatihah saja, enggak usah jauh-jauh. Sudah Bu? Yang Fatihah. Alhamdulillah. Sekalian tajwidnya disebut ya Bu. Boleh untuk. Saya baca dengan nanti sebut tajwidnya. Bismillahi. Ini namanya apa tadi? Yang loh loh. Berarti kalau ketika saya membahas la atau Allah berarti yang tafhim dan tarkib. Bismillah, tidak bismillah. La berarti lawan Allah sebelumnya kasroh. Namanya apa Bu? Tarkib. Ya, terus ya. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, L-nya hilang enggak? Coba lihat. Itu ada alif dan lam. Betul enggak Bu? Ketemu huruf ro, alif atau al dibaca ya untuk memudahkan. Al ketemu huruf
Roh, tapi L-nya hilang nggak? Ar-Rahman hilang nggak Bu? Hilang. Nah ketika hilang berarti namanya Samsia. sudah bisa dengan tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, L-nya hilang. Ar-Rahim Samsia. Alhamdulillah. L-nya hilang nggak? L-nya hilang nggak? Berarti apa? Qamariyah. Alhamdulillahi. Nama Bu? Tarkib. Rabbi. Terus al-alamin. Al-alamin. Nama? Qamariyah. Ar-Rahman Rahim sudah ya saya. Terus Maliki Yaumi Ad-Din. Ad-Din. L-nya hilang nggak? Hilang. Hilang nggak? Tadi kalau hilang apa? Ad-Din. Maliki Yaumiddin. L-nya nggak ada ya, berarti ya berarti Samsia. Sudah paham Bu? Insya Allah. Orang kita angkut waktu sama ini lalu. Mereka sesuk dari ngaji. Itu ya Bu ya. Cukup ya. Aku khawatir kok nggak tak terusin. Dorek sobali. Gitu kesurupan kabeh ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan akhir bulan kemarin April sisa uang kas 3.020.000. Untuk pengeluaran keluarga sosial jumlah yang sakit 250.000. Untuk hari ini pemasukan 260.000. Jadi saldo akhir hari ini 3.037.000. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, mengampuni semua kita dan mengampuni semua Ngantuk.